Kejaksaan Negeri Ngawi periksa 6 anggota DPRD terkait dugaan korupsi dana hibah Dindik senilai 19,1 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi, Jawa Timur memeriksa 6 anggota DPRD aktif terkait dugaan korupsi dana hibah di Dinas Pendidikan Ngawi tahun 2022 senilai 19,1 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Ngawi hingga saat ini terus mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah di Dinas Pendidikan Ngawi senilai 19,1 miliar rupiah. 6 anggota DPRD aktif diperiksa di ruangan Pitsus. Mereka diperiksa sebagai saksi karena ada aliran dana hibah yang berasal dari Dewan. Menurut Erik Sarikardo, Kasih Pitsus Kejari Ngawi, tim Kejaksaan terus melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah di Dinas Pendidikan. Saat ini, 6 anggota DPRD aktif dan belasan penerima dana hibah dari lembaga sekolah diperiksa di Kejaksaan. Sama Pak Anam. Oh iya, siap. Hingga saat ini Kejaksaan baru menetapkan 2 tersangka, yaitu Yayan Dwi Murdiato staf PNS dan Muhammad Taufik Agus Susanto Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan tahun 2021 hingga 2022. Sementara menurut Faisal, Ketua Tim Kuasa Hukum tersangka Muhammad Taufik Agus Susanto, dirinya menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum yang dijalani. Dari sisi penyidik, Kejaksaan otomatis sudah mengantongi 2 alat bukti. Sebagai kuasa hukum atau lawyer menjunjung tinggi hukum. Tim penasehat juga berkoordinasi dengan pihak keluarga apakah ada upaya hukum awal atau tidak. Hari ini mungkin saya juga dan tim memeriksa sejumlah anggota dewan, di mana ada aliran-aliran dana hibah yang berasal dari dewan. Jadi mungkin kami akan melakukan mekanisme. Sementara ada 6, dan sekarang ada yang sakit. Iya betul. Ini satu dewan itu ada berapa lembaga yang diberi wakil ini? Ini baru kan pemeriksaan. Nanti akan keterangannya akan kami dapatkan hari ini. Jumlah untuk anggotanya apa pikirnya? Anggotanya ada. Tim kuasa akan memperjuangkan secara maksimal membuat kliennya atau tersangka agar bisa dibebaskan atau mendapatkan hukuman yang ringan. Jadi karena ini merupakan proses hukum yang harus dijalani, saya sebagai kuasa hukum dari tim kuasa hukum ketuanya saya menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum yang dijalani. Artinya dari sisi penyidik, dari Kejaksaan otomatis dia sudah mengantongi 2 alat bukti, itu pastilah versinya penyidik seperti itu. Sehingga kami sebagai lawyernya menjunjung tinggi itu. Karena apa? Kami pun koordinasi dengan pihak keluarga. Apakah nanti ada upaya hukum awal ini atau tidak. Tapi yang jelas, mungkin dari semua yang ada ini, kami selaku pengacara, kami menjunjung tinggi proses-proses ini. Sehingga dari pengacara dengan koordinasi dengan keluarga, maksimal memperjuangkan, membuat bagaimana seorang klien atau dari tersangka itu memang benar-benar bisa dibebaskan atau mungkin ringan. Jadi prinsipnya dari pengacara otomatis maksimal untuk membela klien. Tapi dari sisi hukum sendiri, dari penyidik, saya yakin bahwa dia juga punya keyakinan bahwa ini memang betul-betul ada perbuatan pidana, sehingga nanti kita buktikan di pengadilan. Prinsip kami juga sebagai orang hukum, sehingga menjunjung tinggi kaidah kami ada, sehingga kita juga menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Untuk masalah pra-peradilan itu kami harus koordinasi kepada keluarga, karena itu bagian dari upaya hukum, tapi itu juga merupakan salah satu bagaimana nanti keluarga. Jadi kami juga tidak bisa melangkah secara langsung meskipun ada kuasa, karena kalaupun nanti kami melangkah ternyata ada hal yang sangat merugikan klien kan juga malah kasihan gitu. Hingga saat ini, sudah ada 5 lembaga yang mengembalikan uang sebanyak 328 juta rupiah ke pihak Kejaksaan terkait dugaan korupsi dana hibah di Dinas Pendidikan tahun 2024 tersebut. Dari Ngawi, Rizal melaporkan untuk Kanal Indonesia TV.